Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena corona. Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena di rumah aja. Ramadanku kini di rumah aja, tarawih di rumah bersama keluarga. Ramadanku kini di rumah aja, indah penuh berkah meski di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena hamba Allah lah kita semua masih bisa merasakan nikmat iman, Islam dan ihsan. Suatu salam pun tidak pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang berkat karena beliaulah dan juga para sahabat serta pengikut beliau pada zamannya dengan perjuangan mereka yang luar biasa, maka sampai hari ini kita masih bisa merasakan betapa indahnya memeluk agama Islam. Baik, saudara kaum muslimin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah, di dalam Muhammadiyah kita mengenal ada yang namanya masalah 5. Masalah 5 ini yang pertama yaitu agama, yang kedua adalah dunia, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat adalah sabilillah, dan yang kelima terakhir adalah qiyas. Yang pertama mengenai agama. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya surah Al-Imran ayat 19, kata Allah, "Inna dinna indallahil Islam." Kata Allah, sesungguhnya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Mengapa Allah mengatakan agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam? Perlu diingat kaum muslimin sekalian bahwasanya manusia dilahirkan ke dunia ini itu berada di dalam keadaan fitrah. Sebagaimana yang disebutkan, yang disampaikan bahwasanya fitrahnya manusia itu adalah beragama yang lurus, beragama yang benar, yaitu agama Islam. Lalu mengapa seseorang itu bisa menjadi Yahudi, menjadi Nasrani? Maka Allah menyampaikan yang membuat mereka menjadi Yahudi dan Nasrani itu adalah orang tuanya. Artinya semenjak kita kecil, kita masih di lauh mahfuz sana, Allah sudah menakdirkan kita yaitu untuk beragama kepada Allah, itu agama Islam. Mengapa Allah memilih agama Islam? Karena yang pertama ingat, manusia dalam hidupnya selalu ingin selamat. Di dalam agama Islam itu terkandung yang artinya adalah selamat. Yang kedua, manusia pun ingin hidupnya itu damai. Maka di dalam kata Islam itu terkandung yang namanya damai. Nah, dari sinilah harusnya kita sebagai umat muslim, umat Islam, harusnya kita bangga dalam memeluk agama Islam. Karena banyak agama-agama lain yang sama sekali tidak seperti itu. Maka dari itu, selama kita masih memeluk agama Islam, maka kita lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan agar kita selamat, agar kita menginginkan kehidupan kita damai. Lalu selanjutnya perkara yang kedua adalah tentang dunia. Nabi pernah bersabda bahwa kata Nabi, sesungguhnya kamu lebih mengerti tentang urusan dunia. Nah, di dalam kehidupan di dunia kita senantiasa harus mengingat bahwa kalau kita ingin meraih kehidupan di akhirat, maka jangan kita pernah lupakan kehidupan di dunia. Jangan sampai kita hanya melakukan ibadah-ibadah mahdoh saja, namun kita lupa dengan kegiatan-kegiatan sosial, tolong menolong. Jangan sampai seperti itu, karena ini sangat penting sekali di dunia. Ingat, di dalam
hubungan, kita tahu bahwa ada dua hubungan, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Walaupun kehidupan atau hubungan kita baik dengan Allah, ibadah kita bagus, namun dengan manusia kita tidak bagus, tidak baik, ini juga salah. Maka dari itu, ketika selama kita masih ada di dunia, maka kita harus mengingat hablum minannas kita harus baik, hablum minallah kita juga harus baik. Nah, ini harus seimbang. Jangan sampai berat satu saja atau tidak ada salah satunya. Nah, kalau begini, yang tadinya kita menginginkan hidup kita selamat, hidup kita bahagia, hidup kita damai, baik di dunia dan nanti di akhirat kita menginginkan surga, maka ini harus sejalan, yaitu hablum minallah kita dan hablum minannas kita ini senantiasa kita jalankan. Jangan sampai kita di dunia hanya fokus mencari dunia saja, namun kita lupa dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai juga kita asik beribadah, sholat, namun kita lupa dengan dunia kita, lupa dengan sekitar kita. Ini juga salah. Selanjutnya, perkara yang ketiga adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Qur'annya, surah Az-Zariyat ayat 56, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah padamu. Artinya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tujuannya adalah untuk beribadah. Segala sesuatu yang kita niatkan kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah itu bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Ibadah bukan hanya tentang sholat, ibadah bukan hanya tentang puasa, ibadah bukan hanya tentang zakat, tapi bekerja, belajar, menuntut ilmu, berbuat baik, tolong menolong, itu adalah bentuk-bentuk ibadah. Karena yang namanya ibadah itu ada dua, yaitu ibadah khusus atau kita kenal dengan ibadah mahdhah, yang dimana ketentuannya sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, seperti tadi sholat, puasa, zakat. Nah, ini ketentuannya sudah Allah tetapkan. Dan kedua adalah ibadah yang sifatnya umum atau ghairul mahdhah. Nah, ibadah-ibadah ghairul mahdhah ini seperti tadi, kegiatan-kegiatan sosial, kita bekerja, kita menuntut ilmu, ini adalah bagian-bagian dari ibadah. Nah, jangan sampai kita hidup di dunia ini kita tidak melakukan ibadah, hanya sebatas ya yang penting kerja, tidak ada niatan dari pekerjaan itu apakah pekerjaan itu halal, apakah itu mendapatkan ridho dari Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka di dalam kehidupan kita, di dalam kita ingin beribadah, segala sesuatunya kita harus niatkan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Dengan begitu, apa yang kita inginkan nanti untuk di dunia, insya Allah, kalau memang Allah meridhoi itu semua, meridhoi apa yang kita lakukan, maka pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti akan Allah balas perbuatan-perbuatan baik kita, ibadah-ibadah kita dengan nilai yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sama sekali. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat sekarang adalah sabilillah. Sabilillah di sini adalah bagaimana dalam menjalani kehidupan kita senantiasa menginginkan ridhonya Allah, dan sampai kita menjadi manusia yang merugi. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam keadaan yang merugi. Tetapi kata Allah, kecuali mereka yang mengerjakan amal soleh, mereka yang mengerjakan kebaikan, mereka yang senantiasa menasehati di dalam kebaikan. Bagaimana kita melakukan amalan-amalan soleh yang seperti tadi, yaitu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik hanya dengan niat ikhlas untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai waktu yang kita lakukan di dunia ini itu hanya terbuang sia-sia, hanya tidur, makan, bekerja, tapi pekerjaan kita tidak tahu apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu baik atau tidak. Maka dari itu, sekali lagi dalam fisabilillah, berjuang di jalan kebaikan Allah, ingatlah bahwa apa yang kita kerjakan hari ini kita harus tahu apakah itu dilarang atau tidak, apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai itu menyalahi peraturan-peraturan di dalam agama. Yang terakhir adalah kias. Di dalam beragama tentu terkadang kita mendapati masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Ini sudah pasti akan kita temui. Ketika kita mendapatkan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, maka ingat
apapun masalah itu kita kembalikan semuanya ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari bagaimana cara menyelesaikan masalah kita, terutama misal masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan agama. Maka kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadis, apakah ada atau tidak nas-nas atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Ketika itu tidak ada, maka melakukan yang namanya ijtihad atau berusaha mencari bagaimana cara menyelesaikannya, tapi tetap tentu dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Ijtihad di sini termasuk salah satunya adalah qiyas. Dan jangan sampai ketika kita mendapati suatu persoalan atau permasalahan di dalam kehidupan kita, di dalam agama kita semena-mena terhadap itu. Kita merasa mampu, kita merasa bisa menyelesaikannya sendiri dengan akal dan pikiran kita, padahal itu salah. Semua masalah tersebut harus kita kembalikan kepada agama. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis, kita lihat bagaimana. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, tidak mau mencari tahu, kita merasa kita paling hebat, kita merasa kita paling pintar, kita merasa paling bisa, sehingga akhirnya bisa-bisa kita terperosok ke dalam lubang kesesatan yang begitu dalam, sampai-sampai nauzubillah min dzalik kita tidak bisa kembali lagi. Maka sekali lagi di dalam kehidupan tadi, dalam kehidupan kita, 5 masalah ini harus benar-benar kita renungi, harus benar-benar kita resapi, agar ke depan apa yang kita inginkan, kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan bahagia di akhirat ini bisa kita capai. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astagfirullah khairat, nasrul minallahi wa fatihul qarib, nun wal qalam wa misrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.